lanjutkan. Ya, coba kita cek di bawah bangku kita apakah ada sampah. Tolong dimasukkan ke bangku sampah. Sebelumnya ibu akan mengambil absen dulu. Ya. Yang pertama Adinda Putri Zeldi, Aira, Aisyah Sekarani. Lanjut, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ya ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Siap, Dak. Magrat. Tegak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga kegiatan kita hari ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Melihat tentang manfaat kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam itu, yaitu tentang membangun kesadaran kita, ya, tentang mempelajari kita yang telah dibangun oleh Rasulullah. merupakan tentang manfaat dari pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jadi apabila materi ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, atau dengan baik, maka kita mengerti, ya, dan paham tentang menjelaskan strategi dakwah Nabi di kota Mekah. Kita masuk ke pembelajaran, kita lihat dulu tentang capaian dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat yang capaiannya itu, kita mampu menganalisis strategi dakwah Nabi di kota Mekah. Sedangkan tujuannya itu menganalisis Strategi dakwah Nabi di kota Mekah. Nah, itu merupakan tujuan dari capaian dan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita lihat tentang tujuan dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. berakhlak global, mandiri, gotong royong, dan kritis. Nah, itu merupakan dari tujuan pelajar Pancasila. Sedangkan profil, ya, rahmatan lil alamin, ya, ini yang pertama adalah kewarganegaraan dan Kebangsaan. yang kedua Lurus dan tegas. yang ketiga Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Ya. Yang pertama, Ananda tahu siapa guru SKI? Tahu. Siapa? Putri Mariani. Selanjutnya, apa-apa saja strategi yang dilakukan Nabi di kota Mekah? Yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga, jadi strategi dakwah Nabi yang dilakukan di kota Mekah itu ada yang pertama dakwah secara terang, dakwah secara sembunyi, yang kedua dakwah secara lanjut, yang ketiga, apa substansi dakwah Nabi di kota Mekah? Tahu itu substansi? Substansi itu adalah inti, ya, dari dakwah Nabi di kota Mekah. Baik, bagus semuanya. Lanjut, ya, kita masuk sebelum pembelajaran kita masih semangat sekarang anak-anak Ibu? Masih. Kita terus semangat ya. Jadi kita berdiri, silakan berdiri semuanya. Nah, kita mulai. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ya,
Mari kita sama-sama membaca surat pendek pilihan, yaitu surat An-Nas. Kita mulai dari Ta'awuz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ibu akan bertanya sebelum kita masuk materi pembelajaran. Sebelum kita masuk tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Kota Mekah, yang sebelumnya kita mempelajari tentang Misi dakwah. kalau kita lihat tentang pembelajaran kita hari ini tentang dakwah atau strategi dakwah Rasulullah di Kota Mekah itu, yang pertama adalah dakwah secara Sembunyi-sembunyi. Ini diistilahkan dengan siriah, ya, sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah Dakwah secara terang. dakwah secara terang. Baik, akan kita bahas satu persatu. Kita lihat dulu tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, kita lihat dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan oleh Nabi selama 3 sampai 4 tahun. 3 tahun atau sampai 4 tahun. Jadi pada masa dakwah Nabi itu bersembunyi-sembunyi, dia menyeru, ya, untuk masuk Islam. Ini orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya, orang-orang yang terdekat dengannya. Ya, jadi Nabi itu menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang pertama kali kepada siapa? Istrinya. Siapa istrinya? Yang kedua, siapa Ibu Ali? Yang ketiga, siapa itu? Yang terakhir adalah Abu Bakar. Itu adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Jadi inilah kalau kita lihat dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan kepada orang-orang terdekatnya. Selanjutnya kalau kita lihat dakwah secara sembunyi-sembunyi, masih dakwah secara sembunyi-sembunyi, Abu Bakar juga berdakwah tentang ajaran Islam, ya, sehingga dia ada terbaik dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang pertama masuk Islam, ya, yang pada dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi itu apa istilahnya? Ya, coba ibu, ada ibu yang belakang. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam adalah As-Sabiqun al-Awwalun. Apa artinya ibu? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Itu dia yang dikatakan dengan As-Sabiqun Awwalun. Ada yang mengerti sampai di sini? Nah, itu kalau kita lihat tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lanjut kita masuk tentang dakwah secara terang-terangan. Ya, jadi Nabi ini berdakwah secara terang-terangan itu dimulai pada tahun keempat Hijriah. Itu pada keempat dari kenabian. Ya, ini yaitu setelah turunnya wahyu, ya, yang berisi perintah Allah. Ya, kalau kita lihat tentang dakwah secara terang-terangan ini, itu ada ayat yang mengatakan, ya, kita balik lagi dulu. Fasdah bima tu'malun wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, kita baca bersama. Fasdah bima tu'malun wa a'rid 'anil musyrikin. Cepat baca artinya, Ibu. Maka sampaikanlah kepadamu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Bagus, ya. Itu kalau kita lihat beranjak dari dakwah secara terang-terangan itu ada ayat yang mengatakan tentang surat Al-Hijr ayat 94. Ya, jadi dakwah secara terang-terangan ini yang dilakukan oleh Nabi itu, kita lihat di sana, ada tahap dakwah Rasulullah itu secara terang-terangan. Yang pertama Nabi itu mengundang kaum kerabat. Kerabat siapa? Ya, untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak untuk masuk Islam. Jadi mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Ya, itu yang pertama yang dia lakukan. Selanjutnya Rasulullah itu mengumpulkan, ya, para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di Mekah. Yaitu di mana dia kumpulkan masyarakat Mekah itu oleh Nabi? Di Safa. Ini sudah jelas bagi kita bahwasanya Nabi itu berdakwah secara terang-terangan. Itu di bawahnya masyarakat Mekah itu ke Bukit Safa, dan di sana mereka menyampaikan dakwahnya secara terang untuk masuk Islam tersebut. Ya, mengenal tentang Islam tersebut.
tersebut karena orang-orang Mekah sebelumnya itu belum mengenal Islam. Baik, selanjutnya kita lihat lagi tentang substansi. Siapa itu tahu substansi? Substansi itu adalah inti, ya, atau pokoknya. Ya. Inti yang pertama, dakwah Rasulullah yang pertama itu adalah memperbaiki akhlak mereka. Ini yang mengalami tentang dekadensi moralnya. Ya. Lanjut yang kedua tentang apa tadi? Substansinya itu adalah Inti, Bu. ya, yang substansi yang kedua itu adalah memperbaiki dan meluruskan Cara menyembah Tuhan. Yang sebelumnya masyarakat itu menyembah patung. Bagaimana Nabi itu nanti mengajarkan meluruskan untuk menyembah Allah. Kalau di Nabi, kalau di orang-orang kafir yang disembahnya itu kan adalah Tuhan atau patung. Itu maksudnya memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan. Cara menyembah Tuhan itu inti yang ketiga nanti. Ketiga, dia menegakkan ajaran Islam. tentang kesamaan hak dan derajat di antara manusia. Itu ada nampak kita lihat kan beberapa tentang persamaan hak. Ada derajat manusia itu dia saling membimbing, ya, bagaimana Nabi itu menyampaikan dakwah secara terang-terangan atau substansinya seperti itu. Lanjut kalau kita lihat yang selanjutnya, mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang. Ya, ini tentang meluruskan segala adat istiadat dan kepercayaan. Jadi selama ini dia menyembah patung, ya. Selama ini dia menyembah berhala atau nenek moyang yang bertaklid kepada nenek moyang. Nah, sekarang itu yang diubah kebiasaannya itu oleh Nabi. Lanjut yang terakhir, ya, substansinya yang terakhir itu adalah Nabi itu berdakwah dengan Nabi itu berdakwah secara sabar, apalagi ikhlas. Jadi diantaranya ini dengan tidak memaksa kehendak orang lain, dan juga secara lemah lembut. Itu pembahasan kita pada hari ini. Dan Ibu akan membagikan Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak Ibu yang sudah Ibu berikan KPD-nya. Ya, KPD sudah Ibu bagikan dan sekarang kamu kerjakan. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi, LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, sekarang coba anak Ibu Mesya ke depan untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1. Silakan. Yaitu yang pertanyaannya itu tentang jelaskan strategi dakwah Nabi di Kota Mekah. Silakan anak Ibu. Strategi dakwah Nabi di Mekah yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi disampaikan kepada keluarga terdekatnya. Yang pertama istrinya Khadijah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, sepupunya, yang ketiga Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi Muhammad, yang keempat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Ya, terima kasih. Lanjut soal yang kedua, silakan kita ke depan. Ya, mulai dari strategi dakwah Nabi di Kota Mekah. Yang pertama strategi dakwah Nabi itu adalah dakwah secara dakwah secara sembunyi. Yang kedua dakwah secara terang-terangan. Nah, itu baru terang-terangan. Yang kedua ada substansi dakwah Nabi di Kota Mekah. Siapa tadi yang tahu substansi? Inti pokok, ya. Itu dari dakwah Nabi di Kota Mekah. Yang pertama Nabi itu memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang mengalami dekadensi moral. Ya, tentang moralnya. Selanjutnya memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan. Selanjutnya menegakkan ajaran Islam tentang persamaan adat manusia. Yang selanjutnya adalah Mengubah kebiasaan bertaklid. Ya, yang terakhir adalah Nabi itu berdakwah secara mereka. Tapi itu kesimpulan kita, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita doa sesudah belajar. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doa setelah belajar. Siap, Bro.
gerak. Gerak. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu saja materi kita pada hari ini. Ya, terima kasih anak-anak semuanya.